Dan saya mungkin bukan orang pertama ya, orang yang tidak percaya kesurupan dimasuki jin. Tapi saya satu-satunya orang yang akademisinya di Pondok Pesantren Rombeng. Saya satu-satunya orang di Banten yang menolak, tidak hanya tidak percaya. Jadi kalau sudah menolak, ini lebih dari tidak percaya. Kalau tidak percaya doang kan hanya biasanya, oh saya nggak percaya. Saya satu-satunya orang yang akademisinya di Pondok Pesantren yang menolak bahwa kesurupan itu dimasuki jin. Saya menolak itu. Dan saya katakan kesurupan itu bukan dimasuki jin. Oh, saya siap berdebat 3 hari 3 malam dengan seluruh ahli hikmat se-provinsi Banten. Dan saya katakan yang disebut ahli hikmat di Banten itu dukun casing kiai. Itu pembohong casing ustad. Yang disebut ahli hikmat se-provinsi Banten, saya katakan dajjal bergamis. Dajjal berkoko, dajjal berpeci, dajjal bersarung. Kok dajjal? Ya dajjal katanya itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan di WhatsApp yang berisi link video. Kita sudah sama-sama tonton potongan videonya beserta tulisan bagaimana tanggapan saudara. Dari video yang dipaparkan oleh Tuan yang sangat kami muliakan, ada 2 hal yang kami catat yang kami garis bawahi. Yang pertama, beliau itu tidak percaya atau bahkan menolak bahwa kesurupan itu adalah kemasukan jin. Jadi tidak hanya tidak percaya, tetapi menolak. Ya. Terus beliau menyampaikan bahwa rata-rata ahli hikmat di Provinsi Banten itu adalah dukun berkesing kiai atau berpenampilan kiai, atau bahkan sampai mengatakan dajjal bersorban dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Jadi beliau ada pesan di WhatsApp menanyakan bagaimana pendapat kami. Nah, jadi pertama-tama untuk kita runtunkan ini, kita harus sepakat dulu definisi kesurupan itu apa. Nah, kesurupan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesurupan adalah kemasukan setan, roh, sehingga dia berbuat sesuatu yang aneh-aneh, yang tidak seperti biasanya, yang tidak sewajarnya. Jadi sudah jelas ya, jadi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesurupan itu adalah kemasukan setan. Ya, kemasukan setan atau roh, atau bisa kita kenal dengan jin ya, karena jin itu juga termasuk syaitan ya. Sehingga dia berbuat perilaku yang aneh-aneh. Nah, jadi kesurupan itu adalah istilah budaya, istilah bahasa. Kalau secara sains, secara diagnosa medis, kita tidak akan menemukan istilah kesurupan. Yang kita temukan hanya skizofrenia. Jadi skizofrenia itu sebuah gangguan pada otak, gangguan anatomi otak, gangguan kelistrikan pada otak, dan gangguan reaksi kimia pada otak. Jadi kalau dalam sains, dalam ilmu pengetahuan, kita tidak akan temukan kata kesurupan. Yang kita temukan adalah kata skizofrenia, yaitu penyakit, yaitu gangguan anatomi otak, gangguan reaksi kimia dalam otak, dan kelistrikan otak. Nah, kesurupan ini, ya yang kita kenal dengan tanda kutip kesurupan, itu secara sains, secara ilmu pengetahuan, secara ilmiah, itu terjadi peningkatan aktivitas otak. Ya. Peningkatan aktivitas otak di otak depan, ya, atau istilahnya lobus frontal. Minta tolong kecilin dulu TV-nya. Jadi secara ilmiah, orang yang kita kenal dengan istilah kesurupan itu terjadi gangguan pada otaknya. Jadi kalau kita melihat secara ilmiah, itu terjadi peningkatan aktivitas di bagian lobus frontal. Jadi lobus frontal itu otak bagian depan, nah sebelah sini. Nah, itu yang membuat peningkatan aktivitas di bagian lobus frontal itu membuat orang itu kehilangan motoriknya, kehilangan kontrol kepribadian dan emosi. Jadi dia tidak bisa mengontrol gerakan tubuhnya, dia tidak bisa mengakses kepribadian dan emosinya. Karena terjadi lonjakan aktivitas di bagian lobus frontal. Terus yang kedua, terjadi lonjakan peningkatan aktivitas di bagian lobus temporal, di otak bagian sisi bawah sini. Nah,
Ketika terjadi peningkatan di bagian lobus temporal itu, maka orang itu akan kehilangan memorinya dan persepsinya, dan orang itu akan sedikit kewalahan dalam berbahasa. Jadi ketika terjadi lonjakan di bagian otak, bagian lobus temporalnya, orang itu akan kehilangan kontrol bahasa, kehilangan kontrol memori dan persepsi. Nah, tidak hanya peningkatan di bagian lobus frontal dan lobus temporal, sisi depan dan samping kanan, kiri, di bawah, terjadi penurunan aktivitas otak di bagian lobus parietal. Jadi lobus parietal itu kawasan sini. Terjadi penurunan aktivitas otak, itu yang membuat orang itu kehilangan kontrol ruang dan waktu. Nah, jadi ketika terjadi peningkatan bagian lobus frontal, bagian lobus temporal, dan penurunan di bagian lobus parietal, kita akan menemukan orang itu bukan seperti dirinya. Bahkan bahasanya bisa menggunakan bahasa orang lain. Ini penjelasan secara medis. Ya. Nah, adapun orang yang terkena kesurupan atau skizofrenia itu ciri-cirinya yang pertama, bisa karena stres berat. Tentu ini masalah kejiwaan, masalah psikologis. Stres berat. Yang kedua, karena skizofrenia, ada kerusakan pada anatomi otak, reaksi kimia pada otak, atau pada kelistrikan otak. Yang ketiga, bisa karena dia bersandiwara. Ini secara penjelasan, secara sains ya. Jadi orang tuh kesurupan bisa karena stres berat, bisa karena skizofrenia, bisa karena nipu, atau bersandiwara. Nah, jadi kesimpulannya, konklusinya, apakah kesurupan itu disebabkan oleh jin? Kalau kita melihat dalam hadis riwayat Bukhari dan ada juga hadis riwayat Muslim, jadi jin itu mengalir lewat peredaran darah. Melewat peredaran darah kita, lalu naik ke otak, lalu mengambil alih fungsi otak. Jadi jin itu adalah Hawa. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Kami menciptakan jin itu dari jilatan api, dari hawa panas api. Jadi ini api, anggap ini api, ada kita taruh tangan di atas, itu ada terasa panas. Jadi jin itu dicipta dari Allah Subhanahu wa taala dari situ. Jin itu masuk ke tubuh kita melalui rongga-rongga. Ya, bisa mulut, hidung, telinga, dan lain sebagainya, rongga-rongga. Setelah dia masuk, dia mengalir lewat peredaran darah. Nah, ketika dia mengalir lewat peredaran darah, terjadilah bisikan. Kalau di alam pikir kita itu kontradiktif perdebatan antara benar dan salah, antara hawa nafsu dan akal. Nah, jadi setelah jin itu mengalir lewat darah, lalu dia mengambil alih otak. Itu makanya terjadi stres berat kepada orang itu. Setelah terjadi stres berat, maka terjadi lonjakan aktivitas pada bagian lobus frontal dan lobus temporalnya. Dan penurunan aktivitas pada lobus parietalnya. Nah, jadi terjadinya peningkatan aktivitas otak dan penurunan aktivitas otak di bagian-bagian yang berbeda, itu disebabkan karena stres berat. Nah, stres berat ini karena apa? Gangguan psikologis itu karena apa? Nah, itu tentu ada gangguan eksternal yang masuk kepada kita, yang kita kenal dengan jin, yang kita kenal dengan syaitan. Tentu jin syaitan ini perkara gaib. Perkara gaib itu tidak bisa dibuktikan secara kasat mata. Kita hanya cukup mengimani dan tidak perlu membuktikannya. Nah, jadi apakah orang kesurupan itu karena gangguan jin? Tidak hanya karena gangguan jin ya. Bisa karena stres berat, bisa karena skizofrenia, bisa karena dia memang nipu atau bersandiwara. Yang keempat, bisa karena gangguan jin. Selanjutnya tuan-tuan, terkait masalah penyampaian beliau yang mengatakan bahwa banyak di Provinsi Banten atau mungkin di tempat-tempat lain di Jawa, dukun yang bercasing atau berpenampilan kiai. Dan bahkan beliau menyampaikan dajjal bersorban. Saya pribadi kurang sepakat ya menggunakan kata dajjal. Karena dajjal itu penipu ulung, penipu besar. Tapi tentu mungkin beliau memiliki alasannya kenapa beliau sampai menggunakan istilah kata dajjal bersorban.
Nah, baik, sedikit tuan-tuan ya, terkait masalah dukun dengan kiai, ini tentu sesuatu yang kontras ya. Tetapi adanya fenomena-fenomena perdukunan atau dukun yang bercasing kiai itu tentu kita tidak bisa menutup mata dan telinga. Karena memang ada fenomena-fenomena yang seperti itu. Yang jelas kita lihat saja, kalau kiai itu mengajarkan tauhid, meninggalkan kesyirikan, menyibukkan muridnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat yang fardu, memperkuat yang sunnah-sunnah, maka insya Allah itu kiai yang lurus dan benar, bukan dukun. Ya. Tapi kalau ada yang ngaku kiai ataupun ustadz, tapi menyibukkan muridnya berkhodam-khodaman, menyibukkan muridnya dengan kesyirikan, menyibukkan muridnya dengan kesaktian-kesaktian, menyibukkan muridnya tentang karomah, menggandakan uang dan lain sebagainya, tidak menyibukkan muridnya kepada sunnah, kepada fardu, kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini saya khawatir akan merujuk kepada yang tadi, dukun bercasing kiai. Nah, jadi kita lihat saja tuan-tuan, orang-orang yang mengajarkan kita, diajarkan kita zikir. Zikirnya itu mengharap ridho Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, memperkuat fardu, memperkuat sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah itu adalah mursyid yang benar, kiai yang benar, yang lurus. Tapi kalau sudah muridnya disibukkan dengan selain perkara tauhid, selain memuji, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memperkuat fardu dan sunnah, bahkan sampai melakukan ritual-ritual tertentu yang membuat kolbu hatinya murid kolbu daripada murid-muridnya itu condong kepada keris, condong kepada batu, condong kepada khodam, rawa rontek, apalah begitu ya. Tidak condong mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini kami khawatir jatuhnya ke situ. Kami bukannya tidak percaya karomah tuan-tuan. Kami sangat percaya tentang adanya karomah. Tetapi kami tidak percaya pada adanya khurafat. Kan biasanya kalau karomah itu tujuannya menunjukkan kebesaran Allah. Tujuannya adalah dakwah. Tapi kalau karomah itu, kalau khurafat itu kan tujuannya sudah jelas. Untuk membesarkan diri sendiri, membesarkan suatu kelompok, memuja-muji berlebihan kepada suatu kelompok supaya kelompok lain itu tunduk kepadanya dengan cerita-cerita bohong dan dongeng. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi Tuhan yang sangat kami muliakan. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.